Nah, untuk yang ketiga kita akan belajar tentang momentum sudut. Momentum sudut itu disimbolkan dengan L besar. Nah, momentum sudut ini didefinisikan sebagai perkalian momen ini perkalian atau hasil kali ya, momen inersia dengan kecepatan sudut. Ya, itu ada suara anak saya kalau kalian dengar. Nah, di mana momen inersia itu adalah I besar, sedangkan kecepatan sudut yang kalian pelajari sebelumnya itu adalah omega, sehingga persamaan dari momentum sudut itu adalah L sama dengan momen inersia I dikalikan kecepatan sudut omega. Nah, pada momentum sudut itu berlaku hukum kekekalan. Hukum kekekalan. Momentum ini tuh momentum sudut yang disebut dengan L sebelum sama dengan L sesudah. Oke, anaknya nangis. Nah, L sebelum, momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah, sehingga di sini tuh I dikalikan omega. Untuk yang sesudah saya kasih tanda aksen ya. I aksen dikalikan dengan omega aksen. Ini bacanya yang kayak gini. Ini persamaannya ya. Atau saya kasih keterangan dulu. Untuk I itu adalah momentum sudut sebelum satuannya momentum sudut itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut sebelum, satuannya radian per sekon. Kemudian untuk saya lanjutkan di sini ya, I aksen itu berarti momentum sudut sesudah sama ya satuannya, sedangkan omega aksen itu adalah kecepatan sudut sesudah Nah, ini sama satuannya tetap radian per sekon. Nah, ini bacanya aksen ya, biar kalian tidak menyebutnya petik atas. Mungkin ini untuk materi momentum sudut. Nah, saya kasih contoh soal. Untuk contoh soalnya, sebuah silinder pejal yang berjari-jari 2 meter dan bermassa 100 kg berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 10 radian per sekon. Besar momentum sudut silinder ini adalah, nah biasakan tulis dulu yang diketahui. Kalau silinder pejal berarti nilai K-nya itu adalah setengah, sedangkan jari-jarinya 2 meter dan massanya 100 kg. Omeganya kecepatan sudut 10 radian per sekon. Yang ditanya adalah momentum sudut. Maka persamaan L sama dengan I kali omega, karena bentuknya silinder maka disitu setengah mr kuadrat kali omega. Setengah, massanya berapa? 100, kemudian jari-jarinya 2 dikuadratkan, kecepatan sudutnya 10, maka setengah kali 150, 2 dikuadratkan 4 dikalikan 10, hasilnya 50 kali 4 itu 200, berarti 2000, bener ya, 2000 ya,
mungkin sentimeter ya soalnya ya. Ya, 2000 kilogram meter kuadrat per sekon. Ini jawabannya. Paham? Kalau misalkan kalian ada yang bingung cara menghitungnya, kalian tanyakan saja, bisa WhatsApp, bisa kalian tanya di Google Classroom, atau kalian komen di video ini ya. Nah, untuk yang kedua, ini contoh dari momentum sudut. Contoh yang kedua itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Saya ngambil soalnya tuh di LKS halaman 14 nomor 7. Saya tunjukkan dulu soalnya. Soalnya di sini udah punya semua ya LKS-nya ya. Kelihatan nggak? Di sini tuh soalnya seorang anak laki-laki berdiri di atas papan yang dapat berputar bebas. Saat kedua lengannya terentang, kecepatan sudutnya 0,25 putaran per detik. Tetapi saat kedua lengan ketekuk, kecepatannya menjadi 0,8. Jadi kalau kalian menekuk dan terlentang, ternyata lebih cepat tuh ketika ditelentangkan tangannya ya. Maka perbandingan momen inersia anak waktu kedua tangan terlentang dan dengan sesudah menekuk adalah, nah tulis dulu yang diketahui. Jadi di situ kan seorang anak laki-laki berdiri di atas papan. Ini misalkan papan. Saat kedua lengannya terentang, oh berarti lebih cepat ketika ditekuk ya, karena di situ R-nya lebih kecil. Kecepatan sudutnya saat kedua lengannya terentang, kecepatan ini saya gambarkan dulu. Ini berarti ketika terlentang, ini telangannya terlentang ya. Di situ kecepatan sudut omeganya 0,25 putaran per detik. Nah, yang kedua, tetapi saat kedua lengannya tertekuk, kecepatannya menjadi 0,8. Nah, ini yang kedua, itu lengan si anak laki-lakinya ketekuk. Kayak gini. Di sini omeganya saya kasih omega aksen itu menjadi 0,8 putaran per detik. Yang ditanya adalah maka perbandingan. Yang ditanya maka perbandingan ya, perbandingan momen inersia ketika terentang dan sesudah menekuk berarti itu yang ditanya adalah I dibandingkan dengan I aksen. Ini yang ditanya aslinya, sehingga kita pakai persamaan L sebelum sama dengan L sesudah, sehingga persamaannya I dikalikan omega sama dengan I aksen dikalikan omega aksen. I nya yang ditanya ya tetap I, kemudian omeganya di sini 0,25. Astagfirullahaladzim, pintunya nggak ketutup, bentar ya. Jadi yang ditanya itu kan I dibandingkan dengan I aksen, maka pakai persamaan L sebelum sama dengan L sesudah, dimasukkan I dikalikan omeganya yang ini 0,25 sama dengan I aksen dikalikan dengan 0,8. Nah, biar nggak ada komanya, karena ini paling banyak ada 2 angka di belakang koma, kalikan 100 biar kalian nggak bingung, biar hilang komanya. I kemudian 0,25 kali 100 hasilnya 25 sama dengan I aksen 0,8 kali 100 hasilnya 80. Kalian bandingkan I per ini pindah ke sini ya, kalau ini kali pindah menjadi bagi I aksen sama dengan yang ini 80, kalau yang ini kali pindah menjadi bagi. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 80 bagi 5 hasilnya 16 per 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka jawabannya
Maka I dibandingkan I aksen itu I 16 sedangkan I aksen 5, jadi 16 banding 5. Jadi jawabannya kalau di LKS itu yang D, jangan sampai kebalik menghitung ininya. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita. Selanjutnya kita lanjutkan teman berikutnya, itu tentang ini, kesetimbangan benda tegak dan titik berat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.